Nama Aura Kasih kembali terseret ke pusaran perhatian publik di saat isu perceraian Ridwan Kamil mencuat dan menyeret berbagai spekulasi liar. Di tengah panasnya isu tersebut, jejak digital lama milik Aura Kasih mendadak diungkit kembali oleh netizen yang budiman, memicu rasa penasaran massal. Sejumlah unggahan lawasnya yang bersifat personal kembali beredar luas dan langsung dikaitkan dengan drama yang sedang ramai dibicarakan. Dari sinilah publik mulai mempertanyakan satu hal yang sama, yakni sosok berinisial R yang beberapa kali muncul dalam unggahan tersebut. Sorotan semakin tajam setelah sebuah akun mengunggah ulang tangkapan layar Instagram Story lama Aura Kasih yang bernuansa emosional. Unggahan itu menampilkan tulisan singkat bernada rindu, foto buket bunga, cincin, hingga lukisan seorang pria yang tengah memandangi sungai. Netizen yang berbakti lalu mengaitkan visual tersebut dengan potret Ridwan Kamil yang pernah mengunggah momen serupa. Meski tak ada bukti kuat maupun klarifikasi resmi, spekulasi terlanjur berkembang dan komentar bernada sindiran pun bermunculan. Hingga kini, identitas sosok R masih menjadi tanda tanya besar dan hanya hidup di ruang tafsir publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Toh, sopo kira-kira sing dimaksud Mbak Aura Kasih Eri sopo? Menurutku kok Ridho Roma, Rizky Ridho, Rizky Bilar, Roy Kiyoshi, Rudy Salim, kenapa ya? Oh, ini ya. Ada yang kata gue kalau kau jadi pelakor lo juga dibunuh karena lo tidak akan bisa menghadapi badan intelijen netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu nggak kaleng-kaleng saya. Sampai tulisan sekecil apa taruh di bawah aspal, di aspal lo taruh tersembunyi di langit-langit, diselip-selipin di awan-awan alam psikis. Tapi tidak sama netizen Indonesia matanya nyelibat saya. Jangan dah jadi pelakor di Indonesia ya. Lu bakal viral ya kan, lu bakal dikupas tuntas, lu bakal dikulitin sama netizen Indonesia. Ngeri jadi pelakor di Indonesia itu bahaya. Udah kayak orang cuma ini lu mau pakai lukisan dari balik bata, lu mau bawa laki orang tuh yang sejauh saat itu kalau ada netizen Indonesia yang ngeliatin lu, ngeratin lu ya. Belum lagi ilmu cocokologinya, tiada ini saya. FBI, CIA itu juga tunduk sama mereka ya. Saking salut dan jago banget mereka ilmu cocokologinya ya. Jadi mikir-mikir kalau mau jadi pelakor di Indonesia ya. Buat ibu cinta udah hamil-hamil aja bu, biar kebadan kami jadi Indonesia yang puas. Pada heboh nengok Ridwan Kamil sama Aura Kasih. Udah punya istri cantik, anak cantik, kenapa selingkuh? Bodoh kali kalian nih ya kan. Udah namanya kodrat, laki-laki itu gak cukup satu wanita. Itu kodrat ya. Jangan kau berharap laki kau setia dengan kau seumur hidup sampai mati. Jangan, terlalu munafik hidup kau. Biarkan aja. Berbesar hatilah kau jadi wanita ya. Biar dia mau punya bini 3, 4, 5, yang penting duit kau tuh ada. Kau simpan duit kau percantik diri kau ya. Gak usah kau mengharapkan cinta seumur hidup sampai mati itu. Gak ada itu, bacrit itu, peres itu. Jadi mulai sekarang gak usah kau heboh kali dengan perselingkuhan orang-orang itu. Percantik diri, simpan duit yang banyak. Udah, senangkan hati kau. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak henti-hentinya diterpa permasalahan ya dari gosip-gosip miring ya tentang dirinya. Sebelumnya digosipkan dan diisukan ya punya hubungan dengan Nisa Mariana, sampai digosipkan memiliki anak, walau akhirnya setelah tes DNA itu bukan anaknya Ridwan Kamil. Dan selanjutnya yaitu diterpa permasalahan digugat cerai oleh istrinya yaitu Atalia ya, yang sedang berlangsung sekarang. Dan ini ada nih gosip nih tentang Ridwan Kamil ya, yaitu menurut informasi beredar gosipnya Ridwan Kamil ini isunya memiliki hubungan dengan artis ya bernama Aura Kasih ya, gitu gosipnya ya. Kebenarannya ya gak tahu ya benar atau tidaknya. Sampai Aura Kasih ini ya nanti sih menutup kolom komentarnya di akun media sosialnya ya. Mungkin ya dia sangat terganggu dengan cibiran-cibiran atau celotehan atau komentar-komentar para netizen ya yang menyerang akun media sosial Aura Kasih. Sebuah akun TED
update terus 225, dia membeberkan tudingan soal perselingkuhan pria yang akrab berinisial RK ini. Akun itu merespon postingan akun Novela Puria yang mempertanyakan tentang rumor jika RK bukan cuma selingkuhan dengan disambarnya saja, ada dengan perempuan lain juga. Itu informasi gosipnya. Informasi gosip ini belum tentu kebenarannya karena masih gosip ya, semoga tidak benar. Pak Ridwan Kamil dengan aura kasih, gosip baru lagi. Kalian percaya nggak sih? Katanya ada video CCTV-nya di hotel katanya, di salah satu hotel. Aduh, bikin pusing ya, bikin kecewanya kayak makin dalam gitu loh. Karena dulu saya salah satu orang yang mengagumi Pak Ridwan dan Bu Cinta. Jadi jujur aku baru follow Instagramnya Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta itu pas kematiannya AA Eril, anak pertama mereka ya, di Swiss waktu itu. Lagi heboh-heboh banget deh tuh ya berita meninggalnya AA Eril. Terus aku jadi follow mereka, jadi follow Pak Ridwan dan Bu Cinta. Makin lama aku lihat tuh kayaknya keluarga bagus banget gitu ya, kayak samawa banget, mawadah banget, warohmah banget. Di tengah-tengah keadaan duka seperti itu antara Pak RK dan Bu Cinta tuh saling mengisi, saling mengerti gitu loh. Kadang-kadang kan ada juga keluarga yang ditinggal misalnya sama orang tercintanya, anaknya malah jadi berantem, malah jadi saling menyalahkan, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di keluarganya Bu Cinta dan Pak RK itu kayak bener-bener keluarga yang bisa jadi panutan gitu. Nggak tahu kenapa makin lama aku lihat kemesraannya itu menurut aku tuh kayak pencitraan ya menurut aku. Dan aku jujur sempet unfollow Pak RK dan Bu Cinta, jujur gitu. Nggak tahu kenapa, kayak menurut aku sih, aku nggak tahu kalau menurut orang lain kayak berlebihan gitu menurut aku gitu loh. Nah sekarang pas udah kayak begini keadaannya, aku follow lagi nih Bu Cinta jadinya. Dan kamu lihat deh status terakhir Bu Cinta. Aku ucapkan turut berduka cita Bu Cinta, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Abang yang pertama dari Bu Cinta telah meninggal dunia kalau nggak salah beberapa hari kemarin ya. Insya Allah husnul khotimah. Dan sedih banget deh ngelihat statusnya Bu Cinta di Instagram ya. Beliau bercerita bahwa saya udah pernah ditinggal sama anak saya, anak laki-laki tertua saya. Dan sekarang saya ditinggal oleh kakak laki-laki tertua saya. Jadi saya udah nggak mungkin lagi takut kehilangan. Itu kayak gitu loh, kayak cukup bikin air mata ngambang juga ya. Seolah-olah bahwa ya udah gitu loh, mau kehilangan apa lagi, gue udah siap gitu loh. Kalau kehilangan yang paling dalam adalah kehilangan anak aja udah gue jalanin, sekarang kehilangan kakak laki-laki udah gue jalanin, apalagi kehilangan yang lain, gue nggak akan terlalu sedih lagi. Kayaknya begitu, kayaknya Bu Cinta tuh udah siap banget. Pokoknya yang terbaik buat Bu Cinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berkarya Bu Cinta. Aku tahu Bu Cinta itu orang hebat, orang pinter, wanita tangguh, tetap menjadi berkah buat orang-orang di sekitar Bu Cinta. Oke? Assalamualaikum. Gue baru lihat berita ini kalau misalnya Bu Atalia itu menceraikan Ridwan Kamil ya. Sepanjang nonton ini gue tuh bener-bener kayak kasihan banget, kayak emang nggak bisa diomongin baik-baik ya. Sayang banget, rumah tangga udah lama, udah menua bersama gitu ya. Terus juga kan dimulai dari cinta sejati dan udah merasakan susah seneng bersama-sama. Kenapa nggak dimaafin aja Pak RK-nya? Kenapa sampai harus bercerai kayak gitu? Kan kasihan gitu ya. Gak apa-apa tahu suami itu selingkuh dalam rumah tangga. Namanya setiap orang itu punya aib ya. Terus juga punya salah dan punya khilaf. Kita sebagai pasangannya tugasnya itu hanya memaafkan aja. Kan gimana pun dia itu pernah jadi orang yang baik dalam hidup kita. Apa sih susahnya memaafkan pasangan yang kayak gitu? Apa susahnya? Nggak susah kan? Sebagai pasangan harusnya kita tuh bisa mendukung pasangan kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun gitu ya. Mau sudah diinjek-injek sampai diludahin sekalipun di depan semua orang gitu ya, tetap maafin pasangan kalian. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih harus cerai? Padahal kan setiap orang punya kesalahan. Cukup memaafkan aja guys. By the way, gue bisa ngomong kayak gini karena gue gak pernah ada di posisinya Bu Atalia. Makanya gue ngomong gampang lempeng gitu ya, maafin orang. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye-bye.